Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Asep di channel Tukang Film. Film ini menceritakan tentang satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan dunia dari ancaman nuklir. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan terbunuhnya para tentara Rusia yang saat itu membawa bom nuklir paling berbahaya yang sebelumnya sudah dipesan oleh para militer Amerika. Di tengah pengiriman, seorang penjahat kelas kakap yang bernama Gun telah membabat habis semua tentara Rusia itu dan kemudian berhasil merampok bom nuklir itu dibantu dengan kelompok-kelompoknya. Scene kemudian memperlihatkan seorang yang dijuluki sebagai pahlawan Amerika sejati. Ia bernama Michael. Michael merupakan orang yang paling diandalkan oleh kemiliteran Amerika. Dia sudah berkali-kali berhasil menyelamatkan nyawa presiden dan juga mendapatkan beberapa penghargaan langka. Satu-satunya harapan terakhir ketika masalah besar muncul adalah Michael. Scene beralih ke Ekuador. Saat itu seorang kolonel jenderal dari Amerika yang bernama Jim sedang pergi ke suatu tempat untuk menemui Michael. Jim ke sana ditemani oleh tangan kanannya yang bernama Samsul. Di sana mereka menemui Michael yang ternyata telah mengasingkan diri selama 10 tahun. He's been dead for dead. Gruber. MacGruber. You forget I taught you everything you know. Di sana Jim menawarkan pekerjaan kepada Michael untuk menyelidiki Gun, orang yang telah mencuri bom nuklir itu. Sebelumnya Michael menolaknya, namun setelah mendengar nama Gun, Michael langsung teringat dengan peristiwa pengeboman yang menimpa acara pernikahannya. Michael saat itu kehilangan istrinya dan ia tahu bahwa orang di balik pengeboman adalah Gun. Enough to my country already. Oh, you listen. I'm out of the game. Namun Gun sendiri adalah orang kaya raya yang kebal hukum. Michael pun memutuskan untuk menerima tawaran Jim dan berharap ia akan bisa membalas dendam atas kematian istrinya. Akhirnya setelah 10 tahun vakum, ia pun kembali turun ke medan pertempuran untuk membantu pemerintahan Amerika, sekaligus membalas dendam atas kematian istrinya. Thank God. I was actually talking to the colonel. Sure, to us, he's a black market. Oh, thanks, because before you said something... Michael pun langsung menemui Jim ke kantor dan mulai menjalankan perintah. Di sana Samsul juga berharap untuk bisa menjadi rekan Michael. Namun saat itu Michael menolaknya dan selalu menganggap Samsul lemah. Of killers stoppers. I got a better idea. What you expected? Let me guess. Dink. Asshole. Michael pun langsung menemui kelompok andalan namanya, di mana kelompok itu adalah para pegulat profesional dari berbagai kota, seperti contohnya Chris Jericho, Mike Henry, MVP, The Great Khali, Kane, dan Big Show. Namun di antara mereka, Michael juga mempunyai anak buah terbaik lagi, yaitu Vicky. Michael pergi menemui Vicky dan menawarinya untuk bergabung dengan tim. Namun saat itu tampaknya Vicky telah memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai mata-mata sejak peristiwa pengeboman pada pernikahan Michael. Michael saat itu juga tidak memaksa dan berharap Vicky akan datang dalam misi ini. Take Casey Janine Fitzpatrick. On that day. I did too. Di sisi lain, Gun bersama kelompoknya sudah siap untuk meluncurkan nuklir ke arah Washington. Michael bersama kelompoknya sudah siap untuk berperang. Michael juga sudah mempersiapkan bom rakitannya sendiri yang ia letakkan di bagasi mobilnya. Michael langsung pergi menemui Jim, sementara itu kelompok yang lain menunggu di dalam mobil. Di sana Michael selalu menyombongkan diri di hadapan Samsul.
Michael juga menceritakan pengalamannya selama 100 tahun berperang. Saat itu Jim juga menyarankan Michael untuk bergabung dengan Samsul. Namun saat itu Michael menolaknya dan menganggap Samsul angkatan kelas teri. Michael terus-menerus menghina Samsul. Namun saat itu mobil yang berisi kelompoknya tiba-tiba meledak. Ternyata bom yang ia rakit meledak dengan sendirinya. Kejadian itu membuat para kelompok kesayangannya tewas semua. Setelah melihat peristiwa itu, Jim mendeportasi Michael karena kecerobohannya. Namun saat itu Michael tetap bersikeras untuk menjalankan misi itu. Jim memberi satu kesempatan lagi kepada Michael untuk mencari kelompok yang profesional. Michael pun memohon kepada Samsul untuk bergabung dengannya. Untungnya Samsul yang kasihan melihat Michael dan ia pun setuju menjadi timnya. You can fuck me or get Ass back on! What are you doing? I don't know. My wife is in control of a nuclear warhead. I'm in. Di sisi lain, Vicky tiba-tiba datang dan memutuskan membantu Michael. Melihat itu, Jim langsung mengizinkan Michael untuk menjalankan misi ini. Michael dan rekan-rekannya langsung pergi menuju Nevada, tepatnya di sebuah tempat karaoke yang sebelumnya sudah dikuasai Guns. Di sana, Samsul mengingatkan untuk bertindak dengan hati-hati. Namun saat itu, Michael malah mengacau dan menantang semua orang yang ada di dalam bar. Kejadian itu membuat kelompok Gun mengetahui keberadaan Michael. Melihat musuh lamanya, Gun langsung memerintahkan kelompoknya untuk segera memburu Michael. What is it? He smashed up the club last night, said he was coming. His name was McGraw. After all these years. Bring him in. Do not. Keesokan harinya, Samsul berhasil menemukan petunjuk keberadaan kelompok Gun. Mereka langsung datang ke lokasi dan melihat bahwa mereka ternyata akan melakukan pembelian kode sandi dari nuklir itu. Michael melihat beberapa pasukan yang menjaga sebuah gedung yang diduga sebagai tempat jual beli sandi itu. Ia pun langsung merencanakan sesuatu. Michael menyuruh Vicky untuk menyamar sebagai kelompok mereka. Bahkan mereka juga mengalihkan perhatian mereka dengan cara sangat konyol. Walaupun Samsul kebingungan, namun pada akhirnya rencana itu berhasil. Setelah membunuh beberapa penjaga, Michael dan Samsul langsung pergi ke atas gedung untuk mengawasi Vicky yang telah menyamar. Sebelumnya Vicky ragu untuk mendatangi para penjahat itu. Namun saat itu Michael memaksanya untuk mendekat. Vicky pun langsung memasuki gedung itu, namun sayangnya mereka langsung mengetahui penyamaran Vicky. Dan pada akhirnya baku tembak pun terjadi. Samsul menyuruh Michael untuk menggunakan pistol. Namun saat itu Michael sangat sibuk meracik bom buatannya sendiri. Mereka pun juga kabur. Michael juga terlambat untuk melemparkan bomnya. Ditambah lagi bom buatannya itu juga gagal meledak. Kesempatan yang gagal itu membuat Jim sangat geram. Jim kemudian memberinya kesempatan kedua, di mana malam itu Gun dan kelompoknya akan mengadakan pesta. Jim menyuruh Michael untuk memata-matai kegiatan mereka. Pesta itu merupakan kesempatan terakhir Michael untuk mendapatkan informasi. Talk to me. MacGruber, How's it going? what's the mission? One lead, you probably already know about it. Outcomes party, and we will be there Yeah, with. you're even alive. Malamnya mereka mulai datang ke Nevada untuk memata-matai semua kegiatan di pesta itu. Namun saat itu Michael malah datang dengan percaya diri ke pesta itu. May I take your coat? Nope. Your car's Okay. Di sisi lain, Samsul yang sedang mengawasi pesta dari jauh selalu mengingatkan Michael untuk berhati-hati. Namun Michael malah tidak menghiraukannya.
Samsul juga tak sengaja menemukan buku catatan rencana milik Michael. Namun saat itu ia mulai heran melihat isi dari buku itu. Di sisi lain, Michael dan Vicky memasuki pesta itu. Michael menyuruh Vicky untuk mengawasi pria tua yang tampaknya tak bersalah apa-apa. Sedangkan ia akan pergi bertatap muka dengan Gunn. Melihat Michael di hadapannya, Gunn sempat merasa heran. Di sana Michael juga terus-menerus menghina Gunn di hadapan para tamu. Namun untungnya Gunn bisa menahan diri untuk membunuh Michael. Michael langsung dilempar oleh kelompok Gunn keluar ruangan. Not only do I have one of the greatest young military. How'd he flip you over my back and then knee your nose and rip your dick off and shove it in your mouth. Sementara itu, Vicky tiba-tiba melihat senator Amerika yang ternyata memberikan kode sandi kepada kelompok Gunn. Namun saat itu Vicky dipaksa Michael untuk keluar dari pesta. Di sisi lain, Gunn mengumpulkan anak buahnya dan kemudian membunuhnya karena kelalaian mereka sendiri. Gunn mulai memperketat pengawasan dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Michael secepatnya. Sementara itu, Jim terpaksa mendeportasi Michael karena telah menggagalkan misi terakhirnya. Gunn dan kelompoknya akhirnya mendapatkan kode sandi nuklir itu, dan mereka akan segera mengaktifkan bom itu. So we should have the passcodes by Tuesday. No, sir, I haven't. Michael pun mengumpulkan teman-temannya dan memberitahu mereka bahwa tugasnya sudah berakhir. Ia juga menceritakan awal permusuhan dengan Gunn. Dalam peristiwa di masa lampau, sebenarnya Michael dan Gunn adalah teman seperjuangan di kemiliteran. Suatu peristiwa terjadi ketika istri Gunn ternyata mencintai Michael. Karena saat itu Michael sedang mendambakan pasangan. Akhirnya istri Gunn menikahi Michael tanpa sepengetahuan dari Gunn. Namun sebelumnya ternyata Gunn telah mengetahui bahwa istrinya telah selingkuh. Ia pun meletakkan sebuah bom di dalam kitab pernikahan mereka, yang akhirnya membunuh istrinya sendiri, yang saat itu sedang menikah dengan Michael. Saat itulah mereka mulai bermusuhan. Di sela Michael bercerita, tiba-tiba kelompok Gunn menyerangnya. Michael langsung berlindung di belakang tubuh Samsul dan kemudian pergi ke mobil. Michael mengira Samsul telah tewas, namun ternyata ia masih hidup. Sebelumnya Samsul telah menggunakan baju anti peluru. Karena merasa bahwa dirinya dimanfaatkan, akhirnya Samsul memutuskan keluar dari tim ini. Is he dead? Yes, he's dead. Shit! Oh my god. Oh, bring a bulletproof vest? Pull over and let me out. No! Pull over! Fine! Michael dan Vicky mencari tempat perlindungan. Di sana tiba-tiba mereka saling jatuh cinta dan akhirnya mereka mengenjot bersama. Namun setelah melakukan pengenjotan, Michael teringat dengan almarhum istrinya. Ia pun langsung pergi ke makaman untuk meminta maaf kepada istrinya. Setelah pergi ke makam, Jim tiba-tiba menelponnya. Ia mengatakan bahwa pencurian bom itu sudah ditangkap. Namun saat itu Michael menemukan sebuah petunjuk bahwa ternyata bom itu akan diluncurkan dalam waktu 11 jam ke depan. Di sisi lain ternyata Jim telah dikhianati oleh senatornya sendiri. Senator. I'm sorry, Jim. I had no... Michael pun pergi ke rumah Vicky, namun saat itu Vicky ternyata telah diculik oleh kelompok Gunn. Ia pun melacak lokasinya dan bersiap untuk pergi. One more thing. Let's see. Oh yeah, I cannot wait. Di tengah jalan ia pun bertemu dengan Samsul, yang ternyata telah ditugaskan kembali untuk membantu Michael. Mereka pun pergi ke markas Gunn bersama-sama. Di sana mereka berhasil menyelinap masuk ke markas itu. Namun saat itu mereka dikepung oleh kelompok Gunn. Samsul menyuruh mereka untuk menggunakan pistol, namun Michael menolaknya. Di sela mereka terdesak, Michael mengakui bahwa sebenarnya dirinya tidak bisa menggunakan sebuah pistol.
Mendengar itu, Samsul pun mencoba memotivasi Michael untuk menggunakan pistol itu. Akhirnya Michael pun menggunakan pistol untuk yang pertama kalinya. Okay, here goes. Those two guys out. No, I want to do it. This is so awesome. Singkat cerita, mereka berhasil menuju ruang tempat Vicky disekap. Namun saat itu mereka dikepung oleh kelompok Gunn dan akhirnya mereka menyerah. Di sana Michael dihina habisan oleh Guns. Guns memotong rambut Michael yang akhirnya membuat Michael mengamuk. Up for a little trim? No. Please. Boys? Singkat cerita, Michael pun berhasil melumpuhkan Gunn dan kemudian memborgolnya di tempat itu. Mereka pun pergi untuk segera menjinakkan bom itu. Michael pun berhasil membongkar alat peluncur itu dan kemudian pergi menjauh secepatnya. Di sela bom akan meledak, Gunn yang sedang diborgol itu menemukan sebuah kapak yang akhirnya membuatnya terbebas. Bom pun akhirnya meledak di tempat itu. Untungnya bom tidak meledak dengan maksimal dan tidak memakan korban jiwa. Love you both. 6 bulan kemudian akhirnya Michael dan Vicky pun akhirnya menikah. Di tengah pesta pernikahan, Gunn tiba-tiba datang dan menyerang mereka. Namun untungnya mereka selamat. Gunn dan Michael pun berduel. Saat itu Michael ingin sekali untuk memotong penis Gunn. Namun ternyata penis Gunn telah diamputasi setelah diledakkan di masa lalu. Melihat hal itu, Michael pun langsung menjatuhkan Gunn ke jurang dan memulai menghabisinya. Pada akhirnya mereka pun berhasil membunuh Gunn. Vicky dan Michael akhirnya resmi untuk menikah.